Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Guru Nararia Wahyu Sidiasa, bisa dipanggil Wahyu. NIM 2011-03-1061. Dan aku Diputu Winda Purwaningsih, teman-teman bisa panggil aku Winda. NIM 2011-03-1051. Nah, di sini kita akan melakukan suatu praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja itu Wahyu? Alat dan bahannya? Jadi bahan dan alatnya ada alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Nah, ada pun langkah kerja yang akan kami lakukan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Langkah yang kedua, pergilah ke lingkungan sekitar, lalu temukan 10 makhluk hidup. Kemudian, catatlah ke dalam lembar pengamatan. Adapun beberapa makhluk hidup yang berhasil kami temukan, yaitu di sini aku menemukan belalang, ayam, ikan, anjing, dan laron. Kalau di sini, aku menemukan tumbuhan, putri malu, singkong, terong, beringin, dan Venus flytrap. Langkah yang ketiga, amatilah ciri yang dimiliki dari setiap makhluk hidup yang diamati. Berikut ciri-ciri yang dapat kita amati, diantaranya bergerak, hewan sama-sama dapat bergerak. Gerak pada hewan dapat terlihat jelas. Untuk melakukannya, hewan menggunakan alat gerak. Misalnya, belalang, ayam, dan laron bergerak menggunakan sayap dan kakinya. Ikan menggunakan siripnya, dan anjing bergerak menggunakan kakinya. Tumbuhan juga dapat melakukan gerakan, tapi gerakannya susah dilihat, seperti gerakan batang saat tumbuh. Hanya gerakan seperti mengatupkan daun pada putri malu dan Venus yang dapat terlihat jelas diamati. Peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan disebut dengan iritabilitas. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh, misalnya cahaya, sentuhan, panas, dan lain-lain. Contohnya seperti ayam yang berkokok ketika melihat cahaya matahari pagi, laron yang mendekat ketika melihat cahaya lampu, daun putri malu dan daun Venus yang mengatup ketika disentuh, dan gerakan pohon mengikuti arah cahaya matahari. Bernapas. Ketika bernapas, makhluk hidup mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Hewan memiliki alat pernapasan khusus. Misalnya, anjing dan ayam yang bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, laron dan belalang menggunakan trakea, sementara tumbuhan bernapas dengan stomata dan lentisel. Perlu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, dan bertumbuhan. Dalam mencari makan, hewan bergantung pada makhluk hidup lainnya, seperti laron dan belalang yang memakan tumbuhan, atau ayam, ikan,
anjing yang makan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Sementara tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Walaupun ada beberapa tumbuhan yang memakan hewan lainnya seperti Venus flytrap yang memakan serangga. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran, sedangkan berkembang adalah proses bertambahnya kemampuan. Semua makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang, seperti dari telur menjadi anak ayam, atau dari biji menjadi pohon beringin yang besar. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperoleh keturunan dan melestarikan jenisnya. Proses perkembangbiakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan proses generatif atau proses kawin dan proses vegetatif atau proses tak kawin. Contoh proses generatif misalnya pada ayam, belalang, ikan, dan laron yang berkembang biak dengan cara bertelur, pada anjing yang beranak, dan pada tumbuhan yang berbiji. Contoh perkembangbiakan yang dilakukan dengan proses vegetatif, misalnya pada singkong yang dilakukan dengan proses setek batang, dan beringin yang dilakukan dengan proses cangkok. Mengeluarkan zat sisa. Hewan seperti anjing, ayam, ikan, laron, dan belalang mengeluarkan zat sisa berupa kotoran, urin, karbon dioksida, dan keringat. Sementara tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen, karbon dioksida, dan juga uap air. Langkah selanjutnya, berikan tanda centang pada lembar pengamatan sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, dilihat dari hasil pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-cirinya, baik itu berkembang biak, memerlukan makanan, bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, maupun mengeluarkan zat sisa. Oke, teman-teman, sekian praktikum yang kita lakukan hari ini. Semoga dengan praktikum tadi bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Akhir kata kami tutup dengan para Om Santi. Om Santi.